Dan ini sebenarnya nggak dibiarkan karena Amran itu udah 2 kali melakukan hal yang sama. Yang sekali itu di Makassar. Begitu juga dia mengugat 2 sampai triliunan kalau nggak salah untuk beberapa media. Dan untungnya pengadilan di sana itu menganggap bahwa ini kasusnya kasus pers, nggak bisa pakai pengadilan. Nah kita khawatir ini di pengadilan ini berbeda pikiran karena kan sekarang yang namanya rejim kan lagi mencengkeram kan. Terlepas dari itu, kami menganggap bahwa gugatan ini tidak masuk akal dan tidak berdasar. Kenapa? Karena penggugat adalah seorang menteri, pejabat negara, dan pembantu Presiden Prabowo. Di mana kita ketahui setiap pejabat negara atau pejabat pemerintahan itu tidak bisa melakukan tindakan yang di luar kewenangannya. Sekarang kita bertanya, apakah ada kewenangan yang melekat pada diri Menteri Pertanian untuk mengajukan gugatan? Jawabannya tidak ada. Semua orang harus belajar kembali bagaimana cara menghadapi media. Semua orang harus belajar kembali bagaimana cara supaya tahu bahwa media itu adalah anjing penjaga. Kasus Tempo tidak bisa diselesaikan menggunakan cara-cara pengadilan karena sudah ada di dalam Undang-Undang Pers nomor 49. Karena kita ingin memberitahukan kepada pengadilan negeri. Ketika kami berdemo di sini, Aji melakukan demonstrasi di sini, itu fokusnya bukan hanya Tempo, tetapi bagaimana melindungi semua media lain gitu loh. Jangan sampai gara-gara kasus Tempo ini, semua orang kalau nggak setuju dikritik, itu bisa ngelapor ke pengadilan. Langsung lompat Dewan Pers gitu ya. Tapi kami dari Aji melihat bahwa efek dari kasus ini itu akan kemana-mana, termasuk kepada jurnalis lain gitu loh, atau media lain. Jadi makanya kasus ini penting, harus mendapat perhatian. Yang melakukan pengaduan kebebasan pers, jangan lagi ada penindasan pers. Sebenarnya dari lama udah kayak gini ya, slap ini. Cuman istilah slap ini kan baru ya. Jadi orang-orang pada ngomong ini slap karena larinya ke bagaimana caranya pembungkaman dilakukan dengan cara finansial gitu loh, membungkam finansial, membungkam energi. Karena ini kan energi main. Yang namanya kritik sebenarnya itu tidak punya maksud jahat. Kritik itu hanya untuk memperbaiki gitu loh. Tapi kalau nggak tahan kritik ya kenapa nggak mundur aja gitu loh. Prinsipnya kan seperti itu. Nah kami semua dari Aji menganggap pemerintah itu siap dikritik. Ketika mereka menjabat dia harus siap dikritik. Dan kami wartawan itu tetap harus siap melalui mengkritik gitu loh. Maka dari itu kita sebagai komunitas pers, sebagai organisasi profesi jurnalis, sebagai masyarakat wajib hukumnya untuk melawan. Dan dampaknya ketika media digugat secara perdata dan nanti media dikalahkan, itu berbahaya terhadap mengancam kemerdekaan pers. Nah ini bisa menjadi presiden ke depan terhadap media-media lain, baik itu media nasional maupun media-media di daerah. Kalau kita cermati sudah ditanyakan oleh teman saya juga, mosok nggak ada kepastiannya, bilang as soon as possible. Coba bayangkan kalau tanggal 6 Juni 2025, ulangi ya kalau nggak salah PPR diterbitkan, sampai sekarang kok nggak ada pernyataan ya, kita nggak tahu. Nah, maka itu, dan tadi juga tidak menghalangi hak untuk kita melakukan ke perdata. Ahli mengatakan bahwa PPR itu tidak bisa dianggap sebagai produk yang dikategorikan pelanggaran hukum ketika tidak dilaksanakan. Karena dia bentuknya rekomendasi. Nah, sama halnya dengan rekomendasi yang lain ketika tidak dilakukan, apakah ada implikasi hukumnya? Tidak. Kecuali misalnya PPR itu mengandung hak jawab. Sebagaimana diatur di pasal 14 pedoman Dewan Pers itu mengatur tentang ketika misalnya salah satu pihak atau misalnya perusahaan pers tidak menjalankan VPR, maka pengadu harus melapor dulu ke Dewan Pers. Nanti Dewan Pers akan menilai apakah benar tidak dilakukan atau sudah dilakukan, tapi berbeda tafsir terhadap pelaksanaan itu. Terkait pelaksanaan atau perbedaan pendapat terkait pelaksanaan itu bukan merupakan kewenangan pengadilan.
tapi merupakan kewenangan Dewan Pers sebagai lembaga yang menerbitkan rekomendasi tersebut. Yang bisa menilai apakah rekomendasi itu dijalankan atau tidak dijalankan, itu adalah kewenangan Dewan Pers. Dan demokrasi, kalau misalnya pengadilan ini menganggap bahwa Amr benar, yang kita khawatirkan nanti semua orang akan bisa menuntut media kritis. Dan kalau udah media kritis dibungkam, yang rugi siapa? Masyarakat yang rugi. Siapa yang rugi? Masyarakat. Jadi saya pikir ini efeknya panjang. Dan slap ini jadi trendy. Karena dianggap wartawan lagi susah, media lagi susah, yaudah pakai slap aja gitu loh ya kan. Pasti matilah mereka semua gitu.